Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk Pak Muklis. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita katakan kepada Tuhan kita Maha karena kita sukses berkumpul sekarang memenangkan Ganjar dengan Mahfud MD. Pertanyaan, Tolong Pak, izin Pak, perkenalkan saya Pak. dari 99 sudah mendukung Ibu Mega jadi presiden 2024. Dari 2024 karena ada pembelokan jadi kalah menang SB. SB 10 tahun kita disengsarakan. Jadi begitu juga ke Pak Jokowi, 10 tahun bagus pekerjaannya, tapi akhir tergoda. Bagaimana Separtan ini, bagaimana Separtan ini bisa kita menjaga arwah yang baik untuk rakyat? Jangan kayak Pak Budi jadi menteri membelok. Jadi pertanyaannya sekarang, jangan tadi kita banyak kayak Pak Guntur tadi dibilangin Ibu Mega baik, tapi karena kebaikan semua pengikut-ikutnya bisa dari kembali 100 derajat. Pertanyaan saya, bisa dipertahankan dengan ngomong sekarang sama Ketua Sepantan? Terima kasih. Jadi yang bertanya ini izin Pak Guntur, Bapak Malau, senior PD. Siap. Siap, Opung Malau, tepuk tangan untuk Opung Malau. Jadi begini, memang tadi Ibu itu bagus. Kalau ada yang tergoda di akhir masa jabatan itu memang tidak Spartan. Itu sudah jawaban yang paling tepat ya. Jadi memang ada kiai saya dulu pernah pesan kepada saya, kita tidak boleh kultus individu kecuali kepada orang yang sudah meninggal. Kalau orang sudah meninggal, kita tahu akhir ceritanya itu apa. Apakah kalau dalam Islam itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Naudzubillah. Husnul khotimah itu adalah dia sampai akhir hayatnya tetap baik. Bung Karno husnul khotimah. Amin. Gus Dur husnul khotimah. Amin. Itu orang-orang yang bisa kita kultuskan sebagai individu. Kalau orangnya masih hidup, Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu mengkultuskan. Meskipun dia sudah kita lihat sangat berbuat baik. Kenapa? Karena sebelum menutup mata, sebelum akhir hayat yang dikandung badan, maka orang itu bisa berubah-ubah. Jadi yang sekarang kita lihat, kekuasaan itu memang menggiurkan. Kekuasaan itu seperti candu, bikin candu, sampai lupa mau turun. Sampai kita dengar istilah 3 periode. Pernah dengar gak itu? Ya. Sampai ada yang dengar perpanjangan masa jabatan. Pernah dengar gak? Ya. Sampai ada yang bilang mau penundaan pemilu. Pernah dengar? Ya. Itu semua dari keinginan orang-orang yang terlalu menikmati kekuasaan dan lupa harus ada giliran. Sejak wacana itu, Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan dengan tegas menolak 3 periode, menolak perpanjangan masa jabatan, menolak penundaan pemilu karena melanggar konstitusi. Konstitusi kita sudah tegaskan. Konstitusi kita yang sudah diamandemen melalui perjuangan darah dan nyawa para mahasiswa dan masyarakat kita pada tahun 98 sudah menetapkan bahwa presiden itu hanya boleh dipilih 2 periode. 10 tahun sudah cukup. Masa mau diganti lagi, diamandemen lagi? Atau penundaan pemilu? Padahal di konstitusi kita sudah disebutkan bahwa periode masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun. Dengan segala upaya mau dibuat sidang istimewa MPR untuk mengamandemen undang-undang, tapi dengan tegas, meskipun waktu itu parpol-parpol lain yang sekarang sangat oportunis, ada ketua Golkar mau perpanjangan jabatan dan 3 periode, ketua PAN juga sama, ketua PKB juga sama, ngomong hal yang sama.
Tapi PDI Perjuangan dan Ibu Megawati katakan tidak untuk 3 periode, untuk perpanjangan masa jabatan, untuk mengotak-atik konstitusi. Itu ceritanya. Sidang istimewa MPR untuk mengamandemen konstitusi gagal total. Ternyata usaha itu tidak pernah habis, tidak pernah hilang. Segala dilakukan dengan mengotak-atik putusan Mahkamah Konstitusi. Anda boleh tidak percaya kepada saya memang bukan ahli hukum. Tapi bolehlah percaya kepada Saldi Isra, anggota Hakim MK, yang mengatakan bahwa tidak ada putusan MK yang seaneh seperti saat ini selama saya menjadi Hakim MK selama 6 tahun setengah. Itu orang MK sendiri yang bicara. Atau komentarnya dari Hakim MK, Bapak Arif Hidayat yang mantan ketua Hakim MK juga yang sekarang masih Hakim MK. Atau komentarnya seperti Pak Yusril sendiri yang masuk dalam koalisi Pak Prabowo menyebutkan bahwa putusan MK itu bermasalah. Ataupun komentar